Tapi kiai nggak boleh mengaku paling nggak boleh. Sebab baiknya kiai terlihat di sini karena diundang sama panitia. Kalau nggak diundang panitia, kiai tidak di sini terlihat baiklah. Kalau gitu baik kiai apa baik panitia? Ya nggak bisa. Kiainya nggak datang, pengajiannya jelek, loh kan gitu. Itu baik baru 2, itu udah ribut. Itu baru baiknya kiai apa baiknya panitia, sudah ribut. Apalagi kalau penjenengan semua ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Loh kok bisa? Kami mau datang. Karena kami mau datang, ini namanya pengajian. Coba kami nggak ada yang datang, itu cek sound gitu. Udah rusuh makanya. Lah ya itu baik, itu bareng-bareng. Makanya kiai itu harus hati-hati kalau berbicara kebaikan, karena baik itu nggak berdiri sendiri. Ayo. Terus apa kalau tukang sound tiba-tiba dia bilang yang baik saya kiai? Lah kok bisa? Nah, kalau soundnya tak pateni selesai sudah katanya pengajiannya. Nah itu sampai lutut ya ini. Itu orang paling bijaksana dan paling baik di pengajian ya tukang sound. Kalau dia marah soundnya dipateni bubar. Baik itu bareng-bareng kata siapa? Makanya kiai itu harus hati-hati ketika berbicara kebaikan, karena baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Sampean datang ke sini itu kuat karena makan itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kok kami, kok bukan saya? Karena makan itu bareng urusannya, berkailah kami. Maka makan yang paling baik itu makan bersama, bukan makan sendiri. Wong kalau sendiri ya barikli. Makanya kiai-kiai kalau makan ngajak bareng karena makan yang paling baik doanya bariklah lana, berkailah kami. Dan makan itu melibatkan orang banyak. Yang nanem siapa? Ayo. Yang manen siapa? Yang bikin rice cooker siapa? Ayo. Yang bikin kompor siapa? Banyak orang. Jadi enak karena dikasih bumbu. Yang nanam cabai siapa? Yang nanam merica siapa? Ayo, jangan-jangan yang cabai yang sampean makan di sini, yang metik mati digigit ular, nggak tahu kita. Ayo, iya lo makan itu bareng-bareng. Yang sampean makan itu hasil pekerjaan banyak orang. Siapa tahu yang nanam cabai di situ sedang nanam cabai sambil menangis di tempatnya. Karena apa? Suaminya kawin lagi, nggak ngerti kan? Nggak tahu kita. Jadi yang sampai kepada kita itu adalah jeritan banyak orang. Terus kemudian bumbu jadi enak karena dikasih garam. Orang Bekasi mana punya garam? Cikarang mana punya garam? Yang punya garam orang Jepara, Rembang. Pakai tambak kalau bikin garam. Ayo sampean tahu gak waktu bikin garam gak kencing ditambah garamnya? Nggak tahu. Makanya bahasa Jawa itu uyah karena deket dengan uyuh. Ayo lu nggak tahu kan? Duh, itu makanya bareng. Nah, makanya kiai itu tenang karena apa? Kita hidup di zaman akhir. Umat Rasulullah ketemu dengan muara peradaban yang apa? Yang harus diramu sebagai kekuatan rahmatan lil alamin. Kiai ngaji gagah, kiai ngaji, mari kita tegakkan sholat. Iya, tapi menegakkan sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Urusan kain urusannya pabrik kain. Yang bikin pabrik kain itu Cina. Sampean anti Cina tapi terus pakai kainnya dari mana? Wong yang bisa bikin kain itu wong Cino. Ayo, wong Cikarang Cinone hilang nyambut gawe nanti sampean. Wong pabrik-pabrik itu punyanya Cina. Hati-hati sampean ngomong.
Kiai ngajar sholat pakai wudhu, wudhu pakai air. Air sekarang diurus sanyo sama pipa. Kiai ngajar sholat yang urusannya sama pipa mas pion. Ayo. Nah itu. Makanya sampean tahu kenapa para kiai itu nggak suka teriak-teriak hancurkan Cina. Tenang sih, tenang dulu. Kiai itu punya umat yang bekerja di pabrik-pabrik. Kiai itu punya umat yang banyak. Lah yang suka haram itu biasanya umatnya subscribe. Iya, umatnya subscribe. Iya, umatnya like itu. Loh makanya terus kiai ngajar sholat ya. Sholat itu kan mesti bangun masjid. Masjid terbangun karena ada batu sama pasir yang dilekatkan pakai semen. Yang bikin semen siapa? Ayo. Yang bikin besi siapa? Sampean ngaca gini cantik apa enggak? Yang bikin mirror on the wall itu siapa? Ayo. Ya, ayo. Kita fair. Makanya Rasulullah hanya mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena apa? Tugas utama Rasulullah itu menyelamatkan manusia dari akhirat di dunia kembali pada akhirat dengan selamat. Nah, selamatnya manusia lewat dunia lah. Dunia itu bareng bukan milik umat Islam sendiri. Sampeyan haji, kiai ngajar haji dengan luar biasa, mabrur. Begitu waktunya berangkat diurus sama Boeing sama Airbus. Pesawat yang bikin pesawat orang Yahudi. Kalau kita hancurkan Yahudi lah, sampean pergi haji ngelangi berenang lo itu. Ayo lo, jadi dunia ini bareng umat Islam diantara yang bareng Al-Muhajirin bikin pengajian, undangannya lewat WhatsApp. Yang punya WhatsApp Mark Zuckerberg, lewat handphone mereknya Samsung Korea. Ayo, maka nyantai jadi kaum muslimin, tenang. Makanya kiai-kiai penerus para nabi itu tidak setiap hari teriak-teriak anti yang lain. Kenapa Cina berkuasa? Karena Cina pinter. Mestinya kita mengejar kepintaran. Makanya Rasulullah utlubul ilma walau sin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina lah. Kita malah olok-olok Cina lah ya. Mana? Sudah, makanya sudahi yang begini. Kaum muslimin harus maju. Artinya apa? Hari ini kaum muslimin ketemu dengan bangsa yang beda, ketemu dengan kepentingan yang berbeda-beda, maka harus pinter. Jangan kemudian ngamuk aja nggak ada hasilnya. Marah-marah tak 5 tahunan. Sehingga kalau 5 tahunan rajin sholat subuh berjamaah. Nah, setelah pilpres libur lagi lah. Iya, Indonesia biasa aja ya. Ini makanya kiai-kiai mana yang suka hancurkan Yahudi lo, nanti dulu. Bang haram. Kalau kiai mikir mengatakan bang haram karena punya santri, punya umat yang setiap hari pakai uang. Kalau mengharamkan bank, jangan pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD.